Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang integrasi numerik dengan metode Simpson. Jadi metode Simpson itu suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai pendekatan dari integral fungsi f dengan batas integrasi a dan b. Batas bawahnya a, batas atasnya b. Nah, metode ini perlu kita ketahui bagaimana eh, dikembangkan. Karena dengan memahami tentang prinsip pengembangan metode ini, kita akan lebih paham. Baik, metode ini dikembangkan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, eh, interval AB dibagi menjadi dua n subinterval yang panjangnya sama. Misalnya H. Kalau panjangnya H berarti H-nya akan sama dengan panjang AB dibagi dua n. Atau B min A dibagi dua n. Kemudian dari pembagian interval AB menjadi dua n subinterval ini, maka kita memperoleh titik-titik ujung subinterval, yaitu yang paling kiri adalah titik A, itu sama dengan x0, kemudian menyusul x1, x2 hingga x2n, atau titik yang kedua n, yaitu titik ujung sebelah kanan B. Di sini x1-nya tentu A ditambah H, x2-nya A ditambah 2H, x3 A ditambah 3H, dan seterusnya. Jadi naiknya sebesar atau selebar H. Kemudian pada dua subinterval yang berurutan, jadi setiap dua interval yang berurutan, misalnya interval subinterval x0, x1 dan x1, x2, itu saling berurutan, itu kita dekati integran f dengan menggunakan polinom Lagrange order 2. Jadi pada setiap dua subinterval yang berurutan, nilai integran f itu kita dekati dengan polinom Lagrange nomor 2, order 2. Dengan demikian, ya, antara titik x0, f0, x1, f1, dan x2, f2, maka integran f itu akan kita dekati dengan p2. Ya, Ini ini adalah polinom Lagrange order 2. Ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ya. Kita peroleh di sini sama dengan, jadi kita hanya mengganti x0 dikurang x1 sama dengan min H. X0 dikurang X2 sama dengan min 2H. X1 kurang X0 sama dengan H. X1 dikurang X2 tentu min 2H, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh P2-nya bentuknya pada persamaan ini, pada suku terakhir. Setelah itu, kalau kita ambil S sama dengan X min X1 per H, jadi kita masih bekerja pada dua interval yang pertama tadi, maka kita peroleh X min X0-nya sama dengan S ditambah 1 kali H, X min X1 sama dengan SH, dan X min X2 sama dengan S min 1 kali H. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam interval P2 yang sudah kita tuliskan di atas, ke dalam polinom P2. Kita peroleh P2S-nya sama dengan ini. Ya, setengah S kali S min 1 kali F0 kurang S min XS plus 1 kali S min 1 F1 ditambah setengah S ditambah 1 kali S kali F2. Kemudian karena dari hubungan sini S sama dengan X min X1 per H, maka kita peroleh dx sama dengan h ds. Ini berakibat bahwa integral fungsi f dari x0 sampai x2 itu sama dengan integral fungsi f dari s ke dari s sama dengan min 1 sampai dengan s ke 1, S1. Jadi dengan metode perubahan eh,
kita peroleh integral ini sama dengan integral f dari s sama dengan min 1 sampai dengan s sama dengan satu. Baik, kemudian dengan demikian kita bisa memperoleh nilai pendekatan dari integral fungsi f dari x0 ke x2 sebagai integral fungsi atau polinom P2 dari min 1 sampai 1. P2 kita masukkan dari yang kita bahas sebelumnya, ini P2-nya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita hitung integralnya, hasil akhirnya adalah H kali sepertiga F0 ditambah 43 F1 ditambah sepertiga F2. Nah, hasil ini, akhir ini menyatakan integral fungsi F pada interval x0 sampai x2. Ya, jadi hasil ini adalah integral fungsi F dari x0 sampai x2 itu kira-kira sama dengan ruas terakhir dari persamaan ini. Nah, untuk memperoleh nilai integral seluruhnya, maka integral ini kita kerjakan juga pada dua interval yang lain, dua interval berurutan yang lain. Jadi dari X2 ke X4, X4 ke X6 dan seterusnya sampai dua interval terakhir. Kemudian kita jumlahkan. Nah, demikian eh, kita kerjakan. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya demikian jadinya ya. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, integral dari A sampai B itu dapat kita dekati nilainya dengan eh, menjumlahkan eh, nilai pendekatan semua integral dari dua titik atau dua interval yang berurutan. Ya. Hasilnya dinyatakan dalam rumus ini ya. Ini merupakan aturan Simpson. Jadi kalau kita perhatikan di sini integral fungsi f dari a sampai b itu nilainya kira-kira secara berdekatan sama dengan h per 3 kali dalam kurung f0 ditambah 4 f1 ditambah 2 f2 ditambah 4 f3 dan seterusnya ditambah 2 f2 min 2 ditambah 4 f2 min 1 ditambah 2 f2 n. Hmm. Untuk menghafalnya itu gampang saja nih ya. Untuk ujungnya, ujung kiri itu di sini F0, ujung kanannya adalah nilai F yang paling kanan, F2N. Kemudian untuk indeks yang ganjil seperti F1, F3, terus F2N-1 itu ini ganjil juga, maka KWC-nya nilainya 4, 4, 4. Sedangkan untuk eh, F yang indeksnya genap seperti 2, 4 terus 2N dan 2 digenap semua, maka kuesinya adalah 2, 2. Ya. Sehingga kita nanti untuk teknis perhitungannya kita bisa mengelompokkan jumlahan dalam kurung ini menjadi 3 kelompok. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Baik, carilah nilai pendekatan dari integral e pangkat minus i kuadrat dari 0 sampai 1 dengan aturan Simpson dengan 2n sama dengan 10. Jadi eh, 2n-nya sama dengan 10, berarti n-nya sama dengan 5. Baik, kita kerjakan. Jadi hanya di sini adalah batas atau dibilang batas bagi integral dibagi 2n. Atasnya 1, bawahnya 0, jadi 1 bagi 10 sama dengan 0,1. Kemudian kita peroleh titiknya, titik awalnya ini x0 misalnya, x0 sama dengan 0, x1 0,1, x2 0,2, dan seterusnya, x9 0,9, dan x10 1,0. Kemudian kita harus menghitung nilai fungsi f, yaitu e pangkat integralnya e pangkat
min E kuadrat pada titik-titik X0, X1 hingga X10. Nah, karena ada 10 nilai ya yang harus kita hitung, kita buat dalam bentuk tabel berikut ya. Nah, ini nilainya untuk X0, X1, X2 hingga X10. Untuk X0 nilai fungsinya 1. Untuk X1 yaitu 0,1 X-nya nilainya 0,99050 dan seterusnya ya. Jadi ini kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah ya, nilai fungsi F pada ujung paling kiri dan ujung paling kanan. Kemudian kelompok kedua adalah nilai fungsi F untuk kelompok yang eh, indeksnya ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan kelompok yang ketiga yang paling kanan ini untuk eh, kita hitung untuk XI yang indeksnya adalah genap, yaitu 2, 4, 2, 4, 6, 8. Kemudian masing-masing kita jumlahkan, masing-masing kelompok ini kita jumlahkan, ada 3 jumlah. Nah, kemudian untuk menghitungnya, untuk menggunakan metode Simpson, nanti kelompok eh, yang ganjil, yang ini yang ujung tidak kita kalikan, kita jumlahkan saja. Yang kelompok yang indeksnya genap kita kalikan 2, yang indeksnya ganjil kita kalikan 4. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya ini kira-kira integralnya nilainya adalah H per 3 kali ujung paling kiri, jumlah dari kelompok pertama kali 4 kali kelompok 2 dan kali 2 ditambah 2 kali kelompok ketiga. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya hasilnya sekitar 0,746825. Jadi nilai integral dari E pangkat min X kuadrat dari 0 sampai 1 itu kira-kira sama dengan 0,746825. Baik, begitu ya. Nah, bagaimana metode Simpson itu kita gunakan eh, secara secara komputasional cukup mudah ya. Karena kalau kita lihat teknisnya pada contoh ini tidak ada hitungan yang rumit, kita cukup menghitung nilai fungsi-fungsi ini pada titik-titik X1 hingga X0 hingga X2N. Baik, untuk selanjutnya silakan dikerjakan tugas ini. Ini dikerjakan integral dari fungsi 2 E pangkat min 1,5 X ya, dengan batas integral 0 sampai 0,6 dengan menggunakan metode Simpson dengan N sama dengan 6. Baik, demikian ya. Bola kita untuk kesempatan kali ini. Eh, saya kira sudah kita akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.